mahasiswa dan mahasiswi yang saya kasihi dan saya banggakan, kembali lagi bersama saya di mata kuliah Manajemen Farmasi dengan kode mata kuliah FAR 4108 dan total SKS sejumlah 2 SKS. Baiklah, kita akan segera mulai kelas online kita pada hari ini. Yang pertama dengan topik bahasan yaitu pengantar manajemen. Di pengantar manajemen kali ini kita akan membahas tentang sejarah manajemen, kemudian definisi manajemen, sarana manajemen, dan terakhir adalah bagaimana penerapan manajemen dalam pengelolaan obat. Kapan manajemen itu lahir? Sulit terjawab karena belum ada data ilmiah yang pasti yang menyatakan kapan manajemen tersebut muncul. Namun, seiring berkembangannya zaman, kita bisa melihat bukti fisik dari manajemen itu sendiri. Contohnya seperti piramid di Mesir. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa pembangunan piramid tersebut memerlukan banyak sumber daya manusia. Kemudian perlu pengorganisasian untuk membangun piramid tersebut. Kemudian diperlukan pemimpin dalam membangun piramid tersebut. Nah, manajemen juga diduga ada sejak manusia itu lahir. Karena manusia ada seiring dengan manajemen peradaban manusia. Kemudian adanya kelompok manusia yang mempunyai tujuan yang sama. Kemudian perlu adanya planning. Dan yang terakhir, perlu adanya manajer yang mengorganisasi. Manajemen ilmiah mula-mula dikembangkan oleh Frederick Winslow Taylor tahun 1856 sampai 1915 karena karya-karyanya yang kemudian disebut sebagai Bapak Manajemen Ilmiah. Taylor dalam bukunya Scientific Management mengemukakan gagasan-gagasannya dalam 3 makalah yang sangat terkenal. Yang pertama adalah Shock Management. Kemudian yang kedua, The Principle of Scientific Management. Yang ketiga, The Testimony Before the Special House Committee. Nah, ada 4 prinsip manajemen yang dikembangkan oleh Taylor. Yang pertama, mengembangkan ilmu untuk setiap elemen dari pekerjaan individual. Kemudian yang kedua, ada seleksi yang dilanjutkan dengan pelatihan dan pengembangan pekerja. Kemudian yang ketiga, adanya kerjasama antara pekerja untuk memastikan bahwa seluruh pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan apa yang diusahakan. Kemudian membagi pekerjaan dan tanggung jawab secara seimbang antara manajemen dan pekerja. Kita masuk ke definisi manajemen. Banyak definisi manajemen yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Namun saya sudah menyimpulkan definisi manajemen menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah manajemen sebagai suatu proses, di mana penyelenggaraan semua aktivitas atau kegiatan harus diselenggarakan dan perlu diawasi atau dikontrol sehingga mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian manajemen sebagai suatu seni, yaitu di mana pekerjaan manajemen dilakukan oleh orang lain. Orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen disebut kolektivitas, sedangkan orang tunggal yang melakukan aktivitas manajemen adalah manajer. Kemudian yang terakhir adalah manajemen sebagai suatu ilmu, di mana suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan harus secara sistematis dan secara ilmiah. Ada 6 sarana manajemen yang harus ada untuk melaksanakan proses manajemen, atau yang lebih dikenal dengan 6M. M yang pertama adalah man, atau manusia itu sendiri. M yang kedua adalah money, atau modal yang kita butuhkan atau kita harus keluarkan untuk melaksanakan suatu aktivitas. M yang ketiga adalah material atau bahan baku yang kita butuhkan dalam melaksanakan manajemen. M yang keempat adalah method, di mana harus ada
metode atau SOP atau cara kerja yang harus kita ikuti dalam melaksanakan proses manajemen. Yang kelima adalah machine, di mana harus disiapkan peralatan dan fasilitas yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu proses manajemen. M yang keenam adalah market, yaitu pasar yang harus kita siapkan atau yang pasar yang sudah ada untuk kita melaksanakan manajemen. Contoh penerapan manajemen di dalam siklus pengelolaan obat. Yang pertama dimulai dari seleksi atau perencanaan, 2 pengadaan, 3 penerimaan, 4 penyimpanan, 5 pendistribusian, 6 penghapusan, 7 pencatatan dan pelaporan, 8 monitoring dan evaluasi. Dari siklus tersebut, di dalamnya sudah masuk sarana-sarana manajemen yang dikenal tadi dengan 6M. Itulah materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih.